Saat perdebatan penolakan dan kisruh terhadap Ustaz Reza Basalamah di suatu daerah, saya mendengar narasi tentang kedekatan para dai Salafi dengan budaya. Tak hanya itu, mereka diklaim semakin dekat dan menghormati perbedaan budaya, khususnya tradisi lokal. Namun, banyak keresahan yang terjadi di masyarakat lokal dan kelompok Salafi hingga saat ini justru disebabkan oleh penolakan terhadap tradisi lokal. Di masa lalu, masyarakat setempat menghadapi tuduhan dari kelompok modernis. TBC, tahayul, bid'ah, dan hurufat sedang populer di masyarakat saat itu. Tak pelak, terjadi beberapa konflik di beberapa kelompok masyarakat karena banyak tradisi yang diserang. Gerakan purifikasi atau penyucian pada masa itu cukup agresif di beberapa daerah. Kisruh terkait tradisi keagamaan di masyarakat telah berdampak buruk. Fedyani Saifuddin dalam karyanya mencatat bagaimana perseteruan tersebut terjadi di masyarakat. Bahkan tersimpan sebagai memori sosial hingga saat ini sebagian masyarakat kita masih menyimpan dan tanpa sadar mewariskan kenangan itu. Ceramah agama Salafi seringkali bahkan sebagian besar gagal melihat hal ini. Mereka masih sering mengulangi kesalahan tersebut hingga saat ini pemurnian ajaran agama menjadi alasan utama tindakan mereka bahkan hingga saat ini. Kelompok Salafi, baik penguasanya maupun jamaahnya sama sekali tidak memberikan ruang bagi penafsiran lain atau kebebasan bagi masyarakat dalam mengamalkan agamanya beserta para penguasa yang telah mendampingi dan membimbing mereka. Bagi mereka, Islam yang dianut masyarakat saat ini dipandang tercemar bercampur dengan ilmu gaib dan terlalu bebas. Dalam beberapa podcast, Khalid Basalamah mengaku kehadiran dakwah salaf yang ditentangnya sebenarnya bukan anti-tradisi. Namun Ustaz Khalid juga menyayangkan tradisi tersebut tidak didasari oleh teladan Nabi Muhammad SAW. Sehingga umat Islam harus mewaspadai kekeliruan tersebut. Pemahaman kelompok Salafi di atas jelas telah menimbulkan kekacauan di masyarakat. Media sosial juga memperkuat suara-suara ini di masyarakat. Bahkan, saya melihat beberapa kegiatan dan tradisi keagamaan mendapat komentar bahkan hinaan dari kelompok Salafi. Kemarin kala kisruh dakwah Reza Basalamah pun bertebaran konten-konten pembelaan. Tak hanya ulama, beberapa jemaah pun juga turut menyayangkan penolakan tersebut. Mereka pun koar-koar bersuara soal ketidakpahaman masyarakat atas dakwah yang diusung kelompok Salafi. Pemandangan di atas mungkin hanya secuil cerita penolakan tradisi Islam lokal. Menariknya, dinamika penolakan atau resistensi atas tradisi-tradisi keislaman di masyarakat mulai terdapat pergeseran. Kok bisa? Kita mungkin masih ingat kemunculan pesulap merah yang sempat menghebohkan jagat mayantara. Aksi-aksinya membongkar penipuan berkedok ritual di masyarakat pun mendapatkan sorotan dan atensi publik. Sayangnya pesulap merah juga menyerang beberapa kepercayaan masyarakat kita, padahal tradisi lokal telah lama berkelindan dengan keislaman masyarakat kita. Selain itu, tradisi keislaman yang berkelindan dengan dinamika lokalitas pernah dikomodifikasi namun di saat bersamaan juga diserang. Karena alasan purifikasi dari klinik mistik hingga tidak rasional. Kita pernah melihat ustaz dari kelompok Salafi memakai blangkon. Atau pendakwah Islam populis memakai riasan tradisi lakon di masyarakat Jawa untuk kepentingan dakwah mereka. Budaya setempat dengan sengaja dikapitalisasi dan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan menarik atensi belaka. Padahal dakwah para pendakwah populis ini seringkali memasukkan narasi tentang ketidakrasionalan Islam lokal. Bagi mereka, beragam keberislaman yang berkelindan dengan tradisi lokal itu tidak masuk akal. Islam lokal dengan beragam tradisi kepercayaan hingga mitos yang mengelilinginya hanya korban dari framing para pendakwah populis. Dakwah Islam lewat beragam sajian ala modern, mulai dari meminjam teknik seni pertunjukan, kemampuan storytelling hingga tata atau setting panggung yang megah. Padahal semua itu tidak dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Felix Yeo pernah mengatakan di salah satu siniar, masyarakat Muslim di Nusantara masih belum banyak yang mengandalkan logika. Padahal, Islam menurutnya adalah agama yang logis. Kondisi ini
Kata Felix yang menyebabkan Islam di Nusantara masih berkelindan dengan klinik dan mitos. Menurut saya pernyataan Felix ini terlalu terburu-buru dan tidak mengulik Islam lokal dengan kekayaan khazanah pengetahuan yang luar biasa. Keislaman masyarakat Nusantara yang berkembang dengan berbagai tradisi dan kepercayaan lokal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejeniusan dakwah para pendakwah Islam di masa lalu. Faktanya, Islam lokal dikembangkan melalui berbagai teks tradisi yang melingkupinya. Hal ini seringkali luput dari pengamatan dan pembelajaran kelompok Islam Salafi dan pengkhotbah populis seperti Felix. Islam lokal memang memiliki kekurangan, yaitu masih belum benar-benar hadir dan beradaptasi, serta terkalibrasi dengan dinamika dunia digital. Seringkali hanya sekedar tontonan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal, kekayaan khazanah Islam lokal tidak bisa diabaikan begitu saja. Tantangan lain bagi Islam lokal adalah hadirnya wajah Islam yang lebih cair, ditandai dengan memudarnya perpecahan primordial dalam Islam. Bukan hal yang aneh lagi bagi kita saat ini. Melihat generasi muda tidak lagi bisa hanya mengakses pendakwah yang sejalan dengan narasi dan ajaran Islam yang mereka amalkan. Perubahan ini di satu sisi dapat dimaknai sebagai kemudahan akses terhadap Islam yang lebih luas. Namun di sisi lain Islam lokal tidak lagi menjadi identitas suatu masyarakat. Karena Islam tidak lagi dianut sesuai model yang ada sebelumnya. Ada berbagai tradisi baru yang muncul dari wajah Islam kontemporer. Kondisi tersebut tentu saja hanya sekilas tentang wajah Islam lokal saat ini. Selain menjadi tontonan, Islam lokal terjebak di antara serangan di dunia digital dan kegagalan menghadapi narasi negatif yang beredar. Namun generasi muda yang masih terikat dengan Islam lokal mulai menghadirkan Islam lokal di dunia maya. Namun upaya tersebut masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, seperti beradaptasi dengan model distribusi dan konsumsi pengetahuan yang tidak lagi hierarkis. Begitulah gambaran Islam lokal pada saat sekarang ini.